Salam sehat. Sampai jumpa kembali untuk anak-anakku kelas 11. Dalam pertemuan kali ini kita berbicara tentang permainan bola kecil. Secara khusus yang kita bahas adalah permainan bulu tangkis atau disebut juga dengan permainan badminton. Dalam permainan ini kita sudah pelajari waktu kelas 10 bagaimana melakukan permainan bulu tangkis ataupun badminton dengan melakukan servis dan pukulan. Maka dalam pertemuan ini Bapak tidak akan menjelaskan lagi tentang sejarah permainan bulu tangkis ini dan juga prasarananya ataupun lapangannya. Tapi Bapak nanti akan menunjukkan merupakan sejarah dan bentuk-bentuk lapangannya. Tapi yang mau difokuskan yaitu tentang teknik-teknik dasar permainan bulu tangkis atau badminton. Di antaranya yaitu cara memegang raket, kemudian cara melakukan servis, kemudian cara melakukan pukulan. Itu nanti akan lebih difokuskan dalam pembahasan kita pada kali ini. Semoga dapat kamu simak dan dapat kamu cerna, dan nanti akan dilengkapi dengan materi yang sudah ada dalam buku paket kita, yang diambil nanti dari halaman 42 sampai 49. Itu nanti perlengkapannya. Baik, seperti kita tahu apa yang dimaksud dengan bulu tangkis ataupun badminton ini di sini bisa kita lihat. Ya, pengertian dasarnya. Kemudian juga sejarahnya. Nah, di sini kita lihat bagaimana apa dan dari mana asal usul permainan bulu tangkis ini ataupun badminton. Kemudian induk organisasinya juga. Organisasi bulu tangkis itu yang pertama adalah IBF, International Badminton Federation, yang didirikan pada tahun 1934. Nah, kemudian ada perubahannya lagi menjadi DWF, Badminton World Federation. Itu bisa kita lihat. Kemudian jenis-jenis pertandingannya juga ada dibeda-bedakan, yaitu yang pertama tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Itu bentuk jenis-jenis pertandingannya. Kemudian ukuran-ukuran lapangannya bisa kita lihat di sini. Ya, dan bentuk lapangannya bagaimana. Kemudian juga di sini ada perbedaan permainan tunggal dan permainan ganda. Itu bentuk lapangannya ini yang dipakai ini untuk tunggal putra atau dalam permainan tunggal. Sedangkan permainan ganda ini semua dipakai. Itu aja ya. Kemudian perlengkapan bulu tangkis yaitu pakai raket. Ini raketnya sudah tahu kita semua. Ini bolanya atau disebut dengan kok atau lengkapnya dikatakan dengan disebut dengan shuttlecock. Shuttlecock. Kemudian netnya. Nah, ini ukuran netnya 6,10. Ya, ini tinggi netnya 1,55 meter. Kemudian perlengkapannya dalam badminton itu tentu pakai sepatu, kaos olahraga, supaya dapat melakukan dengan sempurna. Karena lapangannya biasanya terbuat dari lantai ataupun di atas lantai. Oke, ini pakaiannya. Kemudian cara memainkannya. Ya. Ini. Tujuannya tadi juga. Kemudian cara memegang raket. Itu tadi saya katakan ada beberapa jenis, inilah merupakan teknik-teknik dasarnya.
Cara memegang raket, pegangan pada raket. Yang pertama, pegangan pada raket ada 3 macam. Pertama, pegangan forehand atau pegangan dasar. Yaitu pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini bersama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Kemudian yang kedua, pegangan backhand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar 1/4 ke kanan dari pegangan forehand. Kemudian pegangan yang ketiga, pegangan pukul kasur atau disebut dengan sistem Amerika. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai. Kemudian ambil dan peganglah raket pada pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Itulah cara memegang raket. Ini disebut pegangan forehand atau disebut dengan forehand grip. Bisa kita lihat dalam gambar. Kemudian pegangan backhand atau backhand grip. Ini kita lihat dalam gambarnya. Kemudian pegangan pukul kasur atau sistem Amerika tadi ini. Karena itu cara memegang raket. Kemudian teknik memukul kok atau disebut dengan shuttlecock. Bisa kita lihat di sini ada beberapa jenis. Nah, ini pertama pukulan servis pendek, kemudian pukulan servis panjang, pukulan servis mendatar, dan pukulan servis cambuk. Nah, ini pukulan servis pendek. Ini kita lihat posisi tangan kita dengan raketnya dengan shuttlecocknya. Kemudian pukulan servis panjang. Nah, kita lihat ancang-ancangnya. Raket ditarik dari belakang sehingga bola dipukul dengan kuat. Kemudian pukul servis mendatar. Ataupun ini disebut dengan drive ya. Ini. Kemudian dasar-dasar servis, ini merupakan teknik-teknik dasar ya. Servis forehand, ini bentuk gambarnya. Kemudian servis backhand. Kemudian servis backhand itu ada 4 bentuk posisi badannya. Yang pertama posisi badan menghadap net. Yang kedua posisi shuttlecock di bawah pusar. Yang ketiga pandangan ke arah shuttlecock dan lawan. Yang keempat posisi raket di depan dada. Itu servis backhand. Kemudian servis forehand. Pertama posisi badan menghadap net. Yang kedua posisi shuttlecock di atas pusar. Yang ketiga pandangan ke arah shuttlecock dan lawan. Keempat raket diayun dari bawah tangan. Ini kita lihat dalam gambar ya. Dan ini memukul kok ataupun shuttlecock. Ada beberapa jenis bisa kita lihat di sini. Pukulan atas kepala atau forehand. Pukulan ini ya. Di atas ini di atas kepala atau overhead atau backhand. Pukulan sisi forehand. Pukulan sisi kilas for a swing backhand. Ini ada jenis-jenisnya yang perlu kita pahami. Kemudian pukulan lob, under lob dan overlob. Ya, overlob. Nah, ini sikap-sikapnya. Underlob. Ini sikap-sikapnya. Maka kepada anak khususnya kelas 11 yang perlu kita lebih pahami bagaimana teknik-teknik dasarnya tadi, yaitu cara memegang raket dan cara melakukan pukulan
pada shuttlecock, kemudian pada pukulan servis, itu yang perlu kita lebih pahami. Tapi supaya kita lebih memahami lagi, boleh kita lihat pada buku paket yang sudah kita terima, yaitu pada halaman 42 sampai 49. Itu buku paketnya ya. Itu yang saya sampaikan untuk kelas 11. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Salam olahraga.